Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fadila dari kelas M23C dengan NIM 10572111093. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi apa saja yang saya pelajari dalam satu semester. Langsung saja kita masuk pada materi pertama. Baik, jadi materi pertama yaitu manajemen. Jadi apa sih sebenarnya manajemen ini? Manajemen merupakan seni atau kemampuan seseorang dalam mengelola, mengatur, menyelesaikan pekerjaan orang lain atau delegasi ya, tugas untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Nah, konsep dasar manajemen bisa didefinisikan sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan sebagai seni, sebagai profesional, atau sebagai suatu proses. Ada pula konsep dasar dalam manajemen. Yang pertama yaitu manajemen sebagai ilmu. Nah, yang kedua manajemen sebagai profesi, dan yang ketiga manajemen sebagai seni, dan keempat manajemen sebagai proses. Adapun macam-macam konsep dalam manajemen, yang pertama yaitu manajemen produksi, kedua manajemen pemasaran, dan yang ketiga yaitu manajemen SDM atau sumber daya manusia. Dalam manajemen ini pasti memiliki fungsi, ya kan? Nah, fungsi yang pertama yaitu perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga perorganisasian, keempat pengawasan. Nah, jadi untuk materi kedua, saya akan menjelaskan ulang pengertian dari manajemen, yaitu sebuah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengarahan, dan penguasaan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, berbeda dengan manajer adalah seseorang yang bertindak sebagai seorang perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, serta pengendali orang dan mekanisme kerja sebuah manajer untuk mencapai tujuan yang terbagi sesuai dengan tingkat-tingkat manajemen yang ada. Tingkat manajemen ini yang pertama yaitu top management atau manajemen puncak. Yang kedua itu middle management atau manajemen menengah. Tingkat manajer ini ada 3. Yang pertama manajer puncak, yang kedua manajer menengah, dan yang terakhir yaitu manajer lini pertama. Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama. Oleh sebab itu, manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada, dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Pada hakikatnya, kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur atau managing. Untuk mengatur di sini diperlukan suatu seni bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adapun sejarah perkembangan ilmu manajemen. Ilmu manajemen sudah ada sejak berpuluh-ribu tahun yang lalu. Hal ini terbukti dengan adanya piramida di Mesir. Piramida itu dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Lamanya pembangunan piramida tersebut tak mungkin terlaksana tanpa adanya seseorang yang merencanakannya, mengorganisasikan dan menggerakkan para pekerja, serta mengontrol pembangunannya. Praktik manajemen lainnya bisa dilihat selama tahun 1400-an di kota Venesia, Italia, yang saat itu menjadi pusat perekonomian dan perdagangan di Italia. Penduduk Venesia membangun bentuk awal suatu perusahaan bisnis dan mengerjakan banyak kegiatan yang bisa terjadi di organisasi-organisasi modern saat itu. Teori keempat yaitu pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah kekuatan-kekuatan ekonomi, budaya, dan budaya politik yang mempengaruhi kehidupan organisasi. Adapun yang termasuk di dalam lingkungan organisasi yaitu perubahan suku bunga, tingkat inflasi, tingkat serapan tenaga kerja, pergeseran demografis, kebiasaan masyarakat, hasil pemilihan umum, serta jumlah faktor yang mempengaruhi permintaan atas suatu produk. Di samping juga berbagai sifat pasar.
Adapun pengertian budaya organisasi yaitu merupakan nilai-nilai dengan norma yang dianut dan dijelaskan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi penting sekali untuk dipahami karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa ternyata budaya organisasi ini tidak saja berbicara mengenai bagaimana sebuah organisasi bisnis menjalankan kegiatannya sehari-hari, tetapi juga sangat mempengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi bisnis. Pengertian tanggung jawab sosial yaitu kewajiban moral dan etis suatu individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat ini melibatkan tindakan yang bertanggung jawab terhadap kepentingan umum. Adapun macam-macam tanggung jawab sosial, yang pertama itu tanggung jawab lingkungan, yang kedua tanggung jawab ekonomi, 3 tanggung jawab keadilan sosial, 4 tanggung jawab karyawan, 5 tanggung jawab konsumsi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab etika. Perencanaan dalam manajemen adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Nah, adapun fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan sebagai pengarah, kedua perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya, yang ketiga yaitu perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Tujuannya ada beberapa. Yang pertama yaitu tujuan strategi, kedua tujuan taktis, dan yang terakhir yaitu tujuan operasional. Manajemen strategis dan pemasaran yaitu proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menetapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Konsep dasar manajemen strategi. Pertama yaitu pengertian strategi. Griffin 2000 mendefinisikan strategi sebagai rencana komparatif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksud untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Bagi organisasi bisnis, strategi dimaksud untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para persaingannya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kompetisi yang berbeda adalah sesuatu yang dimiliki perusahaan di mana perusahaan melakukannya dengan baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya. 2. Komponen strategi ruang lingkup adalah lingkungan di mana organisasi atau perusahaan tersebut beraktivitas. Lokal, regional, atau internasional adalah salah satu contoh ruang lingkup dari kegiatan organisasi. Distribusi sumber daya adalah bagaimana sebuah perusahaan. Ketiga, jenis strategi. Secara umum, strategi dapat dibagi menjadi 2 jenis dilihat dari tingkatannya. Pertama adalah strategi pada tingkat perusahaan, yaitu rencana yang dibuat oleh manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan secara keseluruhan. Kedua, strategi pada tingkat bisnis, yaitu rencana yang dibuat oleh manajemen untuk mencapai tujuan spesifik dalam suatu bisnis atau unit bisnis tertentu. Ini melibatkan pengambilan keputusan tentang bagaimana bisnis akan bersaing di pasar tertentu, bagaimana menghasilkan nilai bagi pelanggan, dan bagaimana membedakan diri dari pesaing. Dan pengorganisasian yaitu suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan bersama. Pengorganisasian merupakan sebuah aktivitas penataan sumber daya manusia yang cepat dan bermanfaat bagi manajemen dan menghasilkan penataan dari karyawan. Menurut Stoner, dalam bukunya Dasar-Dasar Organisasi, pengorganisasian itu suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer-manajer tujuan bersama. Menurut Siagen 1983, pengorganisasian yaitu keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dalam sedemikian
sedemikian rupa hingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan. Menurut T. Hani Handoko, dalam Kamus Kata Bahasa Indonesia, pengorganisasian adalah suatu yang digambarkan sebagai sesuatu yang tersentralisasi dan berisi tugas-tugas. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen adalah proses mengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan perusahaan. Juga fungsi pengorganisasian tidak hanya mengatur orang, juga semua sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan memanfaatkan fungsi organisasi dalam manajemen. Kemudian yang ke-9 yaitu manajer sumber daya manusia. Jadi manajer sumber daya manusia disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada satu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Tujuan manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mengelola sumber daya manusia yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan tujuan operasionalnya. Ini melibatkan mengidentifikasi sumber daya manusia yang relevan, mengumpulkan dan menyimpan sumber daya manusia tersebut, dan menggunakan sumber daya manusia tersebut untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. 10 yaitu faktor individu dalam perusahaan. Individu dan perusahaan. Pengertian individu yaitu merujuk pada suatu orang atau satu entitas tunggal yang berbeda dan unik dari individu lainnya. Secara umum, istilah individu digunakan untuk menggambarkan manusia sebagai entitas terpisah yang menjadi identitas, kepribadian, dan karakteristik unik. Contoh karakteristik individu yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja di lingkungan kerja yaitu kepercayaan dari diri, integrasi, kedisiplinan, kreativitas, komunikatif, fleksibilitas, dan lain-lain. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah entitas bisnis yang terorganisir dan berupa untuk menghasilkan keuntungan melalui aktivitas produksi, distribusi, atau penyediaan barang dan jasa kepada konsumen. Perusahaan dapat berbentuk badan hukum atau entitas yang terpisah dari pemiliknya. Yang ke-11 yaitu motivasi dan kepemimpinan. Pengertian motivasi yaitu proses pemberian motif atau pergerakan kepada karyawan atau anggota untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Jadi, di dalam memberikan motivasi, manajer harus mempengaruhi sikap bawahan agar mereka bersedia untuk menjalankan tugas-tugas yang selaras dengan tujuan organisasi. Nah, macam-macam motivasi. Yang pertama itu motivasi positif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu. Misalnya dengan memberikan promosi, tambahan penghasilan, mencapai kondisi kerja yang nyaman, dan lain sebagainya. Yang kedua itu motivasi negatif adalah proses untuk mempengaruhi orang lain, cara menakut-nakuti atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara terpaksa. Misalnya memberikan gambaran akan diturunkan pangkatnya, dipotong gajinya, ataupun dipecat dari jabatannya. Pengertian kepemimpinan yaitu suatu kegiatan sentral di dalam sebuah kelompok atau organisasi dengan seorang pemimpin puncak sebagai figur sentral yang menjadi wewenang dan tanggung jawab mengefektifkan organisasi untuk mencapai tujuan. Adapun ciri-ciri pemimpin menurut Islam, yang pertama setia, kedua terikat pada tujuan, ketiga menjunjung tinggi syariat dan akhlak Islam, keempat memegang teguh amanah, kelima tidak sombong, enam disiplin, konsisten, dan konsekuen. Itu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah satu proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui simbol ataupun tindakan. Jenis komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Komunikasi vertikal, 2. Komunikasi horizontal, dan yang terakhir yaitu komunikasi diagonal. Adapun fungsi komunikasi dalam organisasi, pertama pengiriman informasi, kedua pemberitahuan budaya organisasi, ketiga koordinasi, keempat penyelesaian konflik, kelima pemberdayaan,
6. Peningkatan, dan ke-7 manajer. Peran komunikasi dalam organisasi yaitu proses sehubungnya informasi, ide, pemikiran, pendapat, dan rencana di antara seluruh pihak yang terlibat untuk komunikasi efektif dan lancar. Seluruh anggota harus berupaya sebaik mungkin dan jelas saat menyampaikan pesan, ide, maupun gagasan. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan hubungan kerja dan produktivitas dalam organisasi. Akhirnya itu pengawasan dan pengendalian organisasi. Pengawasan dan pengendalian organisasi adalah dua konsep yang saling terkait dan saling penting dalam memastikan keberhasilan suatu organisasi. Pengawasan organisasi berfokus pada proses pengumpulan dan analisis data untuk mengetahui bagaimana organisasi berjalan dan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam hal ini, pengawasan organisasi membantu dalam mengidentifikasi kinerja yang kurang baik dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Pengawasan dan pengendalian organisasi adalah proses saling terkait dan sangat penting dalam memastikan keberhasilan organisasi. Pengawasan organisasi berfokus pada pengumpulan dan analisis data untuk mengetahui bagaimana organisasi berjalan dan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.